Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam senantiasa dalam naungan rahmat dan hidayah dari Allah. Pertama sekali tentunya kita senantiasa untuk mengajak bersyukur kepada Allah atas segala bentuk kenikmatan yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun yang bisa kita jalani kehidupan ini kecuali dengan semua dengan kenikmatan dari Allah, dengan nikmat dari Allah. Tidaklah bisa kita menjalani hidup ini, tidaklah bisa kita melalui kehidupan ini kecuali semua itu adalah berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah sepantasnya bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Ya, bersyukur terhadap segala bentuk apa yang kita dapatkan dari Allah, ya. Dan diantaranya adalah nikmat waktu. Ya, berapa banyak orang yang kemudian tidak mendapatkan kesempatan, tidak mendapatkan banyak waktu luang untuk melakukan aktivitas kehidupannya atau untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya. Nah, kita selama Allah masih berikan kepada kita kesempatan itu, maka marilah sama-sama kita pergunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali. Kebetulan saya merekam videonya ini pada malam, ya. Melanjutkan kembali bahasan kita masih di kitab yang sama, kitab Kasyaful Qina an Mukhtasar Al-Suja'. Di sini kita akan melanjutkan kajian kita dengan bab fi bayanil a'yanil mutanajjisah wa ma yathur minha bid-dibagh wa ma la yathur. Ya, pada episode atau video sebelumnya, kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang air. Di sini kita berpindah ke bab yang baru. Ya, kita akan membahas tentang al-a'yan al-mutanajjisah wa ma yathuru minha bid-dibagh wa ma la yathur. Ya. Apa maksud dari tema yang mau kita bahas ini? Al-a'yan al-mutanajjisah. Ya, al-a'yan al-mutanajjisah artinya adalah al-a'yan itu benda-benda, ya, sesuatu, ya. Sesuatu yang bisa disentuh, ya, yang bernajis. Ya, tapi nanti fokus kita di sini adalah tentang masalah kulit-kulit hewan, ya. Jadi sesuatu benda yang ternajis, yang bernajis, wa ma yathur minha bid-dibagh wa ma la yathur. Dan apa dari benda-benda tersebut yang bisa disucikan dengan dibagh, ya. Kalau bahasa kita dibagh ini sama lah, ya, bahasanya. Wa ma la yathur, dan apa yang tidak bisa disucikan. Pertama kita akan bacakan tentang al-maqsud bid-dibagh, ya. Apa yang dimaksud dengan kata ad-dibagh, ya. Yang dimaksud dengan ad-dibagh izalatun natin atau nitan natin, ya. Izalatun natin warutubatin najasah minal jildi. Yang dimaksud dengan dibagh adalah menghilangkan an-natin. Natin itu bau busuk, nanah, itu termasuk bagian dari kata natin, sesuatu yang busuk. Warutubat an-najasah, dan kelembapan, ya, yang basah-basah. Rutubat itu dia sesuatu yang basah atau yang lembab, yang bernajis. Minal jildi, dari kulit. Nah, jadi kalau misalnya kita ada ini kulit hewan, ya, maka dibagh itu adalah membersihkan kulit tersebut dari bekas-bekas bau busuk, bekas-bekas yang lembab-lembab, ya, yang basah dari kulit tersebut, yang dia
bernajis, ya, yang dia dinilai sebagai sesuatu yang najis. Apa maksudnya? Bi an yunza fudulul jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi. Yaitu dengan cara melepaskan, ya, menghilangkan yang terdapat dari sisa-sisa kulit, ya, dari darah atau yang sejenisnya. Ya, jadi kalau seandainya kulit hewan, apakah itu hewannya kambing, apakah itu dia sapi, ya, kulitnya itu dibersihkan dari hal-hal yang tadi kita katakan, yang membusuk atau bekas-bekas darah yang ada di kulit tersebut. Sawa'an bil mawad allati kanat tustakhdam sabiqan kal qaraz wal afsi au bil mutahhiratil hadithah. Ya, penggunaannya, cara mensucikannya sama, apakah itu digunakan dengan alat-alat tradisional, ya, seperti yang dulu pernah digunakan di zaman Rasul, yaitu daun koroz. Ya, daun koroz itu daun yang dia banyak di Yaman, ya. Kalau di Indonesia saya tidak tahu ada apa tidak, tapi al-koroz itu dia sebentuk daun yang biasa digunakan untuk membersihkan kulit-kulit hewan, ya, membersihkan kotoran-kotoran, bekas-bekas darah yang ada di kulit hewan, dan itu ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan zaman sekarang pun ada, ya, di daerah Yaman. Kalau saya baca itu pohon ini ada banyak di daerah Yaman. Wal afsi ini seperti daun-daun pinus, ya. Ya, au bil mutahhiratil hadithah, atau menggunakan alat-alat pensuci yang modern, ya, yang banyak hari ini. Ya, apakah itu pakai sampo, atau apakah itu pakai sabun, atau pakai apa yang sama seperti sabun, misalnya begitu. Kenapa? Li'annal maqsud huwa tanzifuhu al-jilda. Karena yang tujuan dari pembersihan itu adalah dia bisa membersihkan kulit. Selama dia bisa membersihkan kulit tersebut dan menghilangkan bau busuknya, menghilangkan bekas-bekas darah yang ada di kulit tadi, maka dia dianggap sama seperti apa yang dipakai di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabi ayyi syai'in tanazzafa hasal al-maqsud. Maka dengan apapun yang bisa dia dibersihkan atau terbersihkan, maka hasal al-maqsud, maka sudah sampai apa yang dimaksudkan tersebut. Ya, jadi secara ringkas maksud daripada ad-dibagh tadi adalah membersihkan kulit, ya, kulit hewan yang mati dengan alat-alat yang bisa membersihkan dia dari sisa-sisa darah atau sisa-sisa bau busuk atau nanah, ya, dan sehingga dengan dibersihkan tersebut hilanglah semua bekas-bekas najis yang ada pada kulit tersebut. Kemudian wajuludul maitah tathuru bid-dibagh. Ya, ini kata Imam Abu Suja. Kulit-kulit hewan yang mati itu bisa disucikan dengan dibagh, dengan cara disamak, ya. Sama yang kita maksud adalah seperti yang tadi, ya, dengan cara dicuci, ya. Perhatikan al-maitah. Al-maitah di sini artinya hewan yang tidak disembelih. Ya, misalnya kita punya kambing tiba-tiba mati tanpa disembelih. Maka yang tidak boleh itu adalah dimakan dagingnya. Sementara kulitnya itu bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan dengan cara didibag, dengan cara disamak dulu, maka insya Allah dia bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, ya, selain untuk dikonsumsi. Ini dasarnya, ya, dasarnya adalah lima ja'a fi sunani Abi Dawud an binti Sabi' annaha qalat. Ya, dasar yang mengatakan kulit bangkai hewan yang mati itu bisa dimanfaatkan kalau telah dicuci dengan bersih adalah apa yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dari binti Sabi', ya, binti Sabi' ini salah seorang sahabiyah. Annaha qalat, ya, bahwasanya dia berkata, kana li ghanamun bi Uhudin. Dahulu aku memiliki seekor kambing di pegunungan Uhud. Fa waqa'a fiha al-maut. Dan tiba-tiba kambing tersebut mati.
Fadakhaltu ala Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku, kata beliau, mendatangi Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika laha. Kemudian aku ceritakan kepadanya tentang kambing yang mati tersebut. Faqalat li Maimunah, maka Maimunah berkata kepadaku, "Lau akhadti juludaha fantafa'ti biha." Kalaulah sekiranya engkau ambil, wahai fulanah, ya, kalaulah seandainya engkau ambil kulitnya tadi, bisa engkau manfaatkan kulit tersebut. Fakultu, awayahillu dzalika, aku berkata kepadanya, apakah itu dihalalkan, wahai istri Rasul, begitulah kira-kira ya. Faqalat, na'am, iya, benar. Marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rijalun min Quraisy. Suatu ketika laki-laki, ya, sekelompok laki-laki dari kaum Quraisy melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajurruna syatan lahum mislal himar. Mereka menarik kambing, ya, menarik seekor kambing yang sudah mati. Ya, kambing tadi besar, hampir mirip seperti keledai, ya. Bukan kedelai, ya, keledai. Mirip seperti keledai. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul mengatakan kepada mereka, "Lau akhadtum ihabaha." Kalaulah sekiranya kalian ambil kulitnya, ya, maka itu sangat bermanfaat. Itulah kira-kira yang dimaksud Rasul. Qalu innaha maitah. Mereka kemudian mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasul, ya, ini kambing ini bangkai, ya, maitah, bangkai." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yutahhiruhal ma' wal qarazu." Apa kata Rasul? Itu bisa disucikan, dibersihkan dengan air dan daun qaraz. Ya, daun yang tadi kita katakan, ya. Daun itu memang sudah ada di zaman Rasul, banyak digunakan mereka pada saat itu untuk membersihkan kulit-kulit hewan dari sisa-sisa darah dan dari sisa-sisa bau busuk dari kulit tersebut. Dituliskan di sini wa aslul hadis fi Muslim, ya, asal hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kulit hewan yang mati tanpa disembelih, kalau sudah disembelih pasti udah jelas, ya, menjadi halal. Ini dia mati kambingnya atau lembu, mati bukan karena disembelih, atau bahasa kita menjadi bangkai lah istilahnya. Maka ternyata bisa kulitnya itu dimanfaatkan. Jangan dibuang saja, sayang kan? Ya, selama itu diperbolehkan, ya, kita manfaatkan. Jadi kata Rasul SAW itu bisa, ya, yutahhiru halma wal qaraz. Bisa dibersihkan dengan air dan daun qaraz. Nah, kata para ulama, seperti yang tadi dikatakan di awal, itu tidak mesti pakai daun qaraz. Apapun yang bisa menggantikan posisi daun qaraz itu tadi, maka dia bisa. Seperti sabun atau yang lainnya yang sama seperti sabun yang bisa membersihkan sesuatu yang apa nama istilahnya, yang kotor begitu, ya. Jadi kita dapat yang faidah, boleh mengambil kulit hewan yang mati karena tidak disembelih, misalnya begitu. Matinya bukan karena disembelih. Kemudian kelanjutannya, illa jildul kalbi wal khinzir. Nah, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Ya. Jadi tadi kata Syekh Imam Abu Suja, apa kata beliau tadi di awal? Wajuludul maitah tathuru bid-dibal illa jildul kalbi wal khinzir. Ya, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Fa innahu la yathur walau bidibrin, ya. Karena sesungguhnya kulit dua hewan ini tadi tidak bisa disucikan walaupun dilakukan proses penyamakan seperti yang kita sebutkan tadi. Li'anna jilda kullin minhuma najasun halal hayah, famin babi aula alla yathur ba'dal mamat. Kenapa dia tidak bisa? Kenapa kulit anjing dan kulit babi ini tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa disamak? Karena kata Syekh Naif, kulit kedua hewan ini tadi
itu waktu hidupnya pun sudah dihukumi sebagai najis. Maka min babi aula, terlebih-lebih lagi, dia tidak mungkin bisa disucikan kalau sudah mati. Ya. Kalau hewan lain, itu bukan tidak najis kalau dia hidup kan. Buktinya ketika kita memegang kucing atau memegang katakan pun hewan beruang ya, apalagi misalnya hewan liar, serigala, kan kita pegang tidak najis hukumnya. Nah, kalau anjing dan babi, waktu hidupnya pun dia dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Maka terlebih-lebih lagi kalau sudah mati, kata Syekh. Wa kadzalika la yathur jildu ma tulat minhuma. Begitu pula tidak bisa disucikan ya, kulit apa yang terlahir dari keduanya. Ka'an jama'a khinzir kalbah awil aks wa natija an hadal jima' waladun. Seperti misalnya seekor babi ya menggauli ya seekor anjing betina. Kemudian anggaplah lahir misalnya anak dari proses tersebut. Maka anaknya tadi pun juga tidak bisa disucikan kulitnya. Tapi walaupun itu kayaknya tidak mungkin ya. Kayaknya tidak mungkin. Tapi ada sih beberapa hewan yang bisa dia disilang. Seperti saya pernah lihat itu antara serigala dan harimau kalau tidak salah ya. Itu bisa dia disilang. Tapi antara dua seperti anjing dan babi kayaknya belum pernah sih dengar ada yang terjadi perkawinan silang seperti itu. Tapi ini disebutkan kalaupun ada seperti itu, maka anaknya tadi dihukumi sama seperti induknya. Au matulat min ahadihima ma hayawan tahir, atau salah satu dari kedua ini tadi, apakah itu anjing atau babi, kemudian menggauli hewan lain yang halal, yang suci, ka'an jama'a khinzir au kalb syatan famatulat minhuma au min ahadihima la yathur bid-dibghi taba'an li akhassil aslain. Seperti misal katanya di sini seekor anjing atau seekor babi menggauli seekor kambing, kemudian lahir anak dari kambing betina tadi, ya anak akibat proses itu, maka anak ini pun, kulit anak yang lahir ini pun juga tidak bisa disama sebagaimana kulit babi dan kulit anjing. Kenapa? Taba'an li akhassil aslain. Ya, ini mengikuti asal yang paling buruk. Ya, siapa? Salah satunya adalah anjing atau babinya tadi, walaupun dia lahir dari kambing, tapi akibat dari proses itu, kalau seandainya ini ada, maka ini juga tidak bisa. Ya, wa ala hada, ya berdasarkan penjelasan al-Imam Abi Suja ini tadi, fajildu ghairi ma'kulil lahmi sawa'an kana minas siba aw la yathur bid-dibagh illa al-kalbu wal khinzir. Berdasarkan penjelasan dari Syekh Imam Abi Suja ini tadi yang mengatakan juludul maitah yathur bid-dibagh illa jaldul kalbi wal khinzir, yang beliau mengatakan bahwasanya kulit bangkai hewan yang mati itu bisa disucikan dengan cara disamak kecuali kulit anjing dan kulit babi. Maka kata beliau berdasarkan ucapan tersebut dipahami jildu ghairi ma'kulil lahmi sawa'an kana minas siba aw la yathur bid-dibagh. Dipahami dari ucapan tersebut bahwasanya kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya ya, ataupun kulit hewan yang buas itu bisa disucikan, ya bisa dimanfaatkan kulitnya kecuali babi dan anjing. Contoh, ini misalnya contoh adalah serigala. Misalnya ada serigala kita jumpa di hutan, serigala mati. Ya, ini boleh secara hukum syariat kulitnya diambil dan kemudian disucikan dengan dibag, dengan disamak tadi, dibersihkan kulitnya dari sisa-sisa darah, dari sisa-sisa nanah dan yang busuk-busuk, bisa dimanfaatkan untuk tempat ya, untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ya, termasuk juga kalau kita pahami dari sini adalah kulit ular. Ya, kulit ular, misal kita dapatkan ular yang mati,
ya, bisa diambil kulitnya, dibersihkan, disucikan dengan cara disamak dan dimanfaatkan. Ya, kecuali kulit babi dan kulit anjing. Ya. Hadza ma alaihi madhab. Ini yang disepakati, yang diakui di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis, ya, keumuman hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ayyuma ihabun dubigha faqad tahara, ya. Kulit hewan apapun, ya, ini ayyuma ihabin, ini umum sifatnya. Kulit apapun yang disamak faqad tahara, maka dia telah suci. Muttafaqun alaih. Nah, jadi dari sini kita bisa pahami, ya, kalau seandainya kita jumpa di hutan misalnya hewan yang sudah mati, ya, dan itu tidak melanggar misalnya undang-undang di negara kita, maka diambil saja kulitnya, selama kulitnya bisa dimanfaatkan. Apakah itu beruang, apakah itu harimau misalnya, apakah itu ular, ya, yang bisa diambil kulitnya dan bisa dimanfaatkan, maka diambil saja dengan cara disamak, dibersihkan darahnya, dibersihkan sisa-sisa kotorannya, maka insya Allah itu tidak mengapa, suci untuk digunakan. Yang tidak boleh adalah dimakan, ya. Kemudian kita lanjutkan, wa azmul maitah wa syi'ruha najasun. Nah, ini menurut Syekh Imam Abu Suja. Beliau mengatakan tulang-tulang bangkai dan rambut, bulu-bulu bangkai tersebut adalah najis. Ya, nanti di sini ada pentarjihan dari Syekh Naif. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan kata beliau sabda Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai-bangkai. Wa tahrimu ma laisa biharamin wala dararin fi aklihi yadullu ala najasatihi. Ini istimbat mereka. Pengharaman, ya, sesuatu yang tidak haram dan tidak berbahaya untuk dimakan, yadullu ala najasatihi. Itu menunjukkan bahwasanya itu merupakan najis. Ya, ini pengambilan dalil oleh Imam Abi Suja, sehingga dia sampai menyimpulkan tulang bangkai dan bulu-bulu bangkai tersebut adalah najis. Ya, ini agak sedikit bertentangan, ya. Kulitnya tidak mengapa, tapi kalau tulang sama rambutnya dianggap najis. Nanti kita lihat mana yang pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Naif. Wal azam wasy'ru min ajza'il maitah fahuma najasan. Sehingga kesimpulan mereka, tulang dan rambut itu kan bagian daripada bangkai, sehingga keduanya adalah najis. Warrajih, nah ini warrajih, yang kuat, yang benar pendapatnya menurut Syekh Naif, taharatu azamiha wa syi'riha, ya, bahwasanya tulang dan bulu-bulu hewan tadi itu sebenarnya adalah suci, taharah. Li'annal asla at-taharah, karena asalnya adalah suci. Ya, tulang kambing, tulang lembu, bulunya, ya, suci. Wala dalil ala najasah, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya tulang dan bulu hewan tersebut najis. Wali anna illata najasatil maitah hiya ihtibasud dammi. Adapun sebab kenapa bangkai tersebut dihukumi najis, ya, itu sebabnya adalah karena di dalam daging bangkai tadi ada darah yang tidak terkeluarkan, ya. Misalnya kalau kambing mati ketabrak, ya, atau mati terpukul, ya, mati, ibaratnya kita katakan jadi bangkai lah begitu. Jadi sebab pengharamannya tadi adalah karena di dalam bangkai tersebut ada darah yang tertahan. Wal izam, ya, wal izamu wasy'ru laisa fihi madamun yuhtabas. Sementara tulang dan rambut dan bulu itu tidak ada darah di dalamnya yang tertahan, ya. Ini menurut Syekh Naif. Wa yujabu an dalilit tahrim, sementara masalah dalil yang digunakan oleh Imam Abi Suja yang menjadi dasar untuk pengharaman bangkai,
bi annahu la tulazim la tulazim baina tahrim wan najasah, ya. Sesungguhnya kata beliau itu tidaklah lazim, tidaklah harus antara sesuatu yang diharamkan itu otomatis menjadi najis. Ya, tidak seperti itu. Tidak semua yang diharamkan kemudian berarti dia najis, kata Syekh Naif, menjawab dari dalil yang dipakai oleh Imam Abi Suja ini tadi, yang mengatakan bahwasanya bangkai itu diharamkan, maka rambut dan tulangnya pun menjadi najis, katanya. Nah, beliau menjawab begitu. Ya, bi annahu la tulazim baina tahrim wan najasah. Atau la talazum, ya, la talazum ini bacaannya. La talazum baina tahrim wan najasah. Tidaklah lazim, harus ketika sesuatu itu diharamkan otomatis menjadi najis. Faqad haramallahu al-harir waz-zahab fahuma tahirani bil ijma'. Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan penggunaan sutra dan emas bagi laki-laki. Ya, namun keduanya adalah suci berdasarkan ijma' para ulama. Ya, tidak ada yang mengatakan sutra dan emas itu najis, ya kan? Walaupun kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala penggunaannya untuk laki-laki. Ya, dan untuk bajana. Itu kalau kita nanti baca, ya, ada yang di antara yang tidak boleh dipergunakan emas itu oleh kaum muslimin adalah menggunakan emas untuk alat bajana minum. Ya, tak boleh kita minum dengan menggunakan gelas emas, ya, atau gelas perak. Nanti ada kita bahas di masalah itu, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan penggunaan sutra dan emas bagi laki-laki ataupun bagi kaum muslimin untuk bejana ini tadi, tetapi tidak berarti itu kemudian menjadi sesuatu yang najis. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya, perbedaan pandangan antara Imam Abi Suja dengan apa yang dituliskan, dengan apa yang dirojihkan oleh Syekh Naif ini tadi. Dan ini kesimpulan yang bisa kita ambil, bahwasanya tulang bangkai dan bulu bangkai itu tidaklah najis. Misal ya, dalam prakteknya kita kan ada orang mengolah bulu domba, ya, bulu domba. Kan bulu domba itu banyak dimanfaatkan orang. Tiba-tiba ada dombanya mati tanpa disembelih, kan banyak seperti itu misalnya. Kalau seandainya mengikuti pandangan Imam Abi Suja, maka bulu domba tadi tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena dia najis. Ya. Tetapi sebenarnya yang paling kuat pendapatnya adalah boleh untuk dimanfaatkan. Ya, kenapa? Karena tadi yang diharamkan itu adalah memakan bangkai tersebut, bukan menggunakan bulu serta tulangnya, ya, selain untuk dimakan. Dan ini sama seperti penggunaan kulit tadi, ya. Kulit yang disama, asalkan dia sudah disama, maka insya Allah boleh dimanfaatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan, illal adami, ya, fa inna sya'rahu wa azamahu tahirani. Kalau Imam Abu Suja tadi mengecualikan, ya, kata beliau, kalau tulang dan bulu hewan itu najis, bulu bangkai hewan itu najis, kecuali tulang dan rambut manusia, maka keduanya lah suci. Alasan beliau, li'annal adami la yanjus bil maut, karena manusia itu tidaklah kemudian menjadi najis karena kematiannya. Yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Wa minat takrim an la yuhkam binajasatihi, dan di antara bentuk pemuliaan, ya, pemuliaan adalah tidak menghukuminya sebagai sesuatu yang najis. Wasawa'an fi dzalika al-muslim amil kafir, sama saja asalkan dia manusia, apakah dia muslim ataupun dia bukan muslim, kafir, maka tetap bangkai manusia itu tidaklah dihukumi sebagai najis. Wa amma qauluhu ta'ala innamal musyrikuuna najas, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sesungguhnya, ya, orang-orang musyrikun itu adalah najas, fal murad bihi an-najasah al-ma'nawiyah lal hissiyah, yang dimaksud dari ayat tersebut berdasarkan tafsir para mufassirin adalah najas ma'nawi, ya, secara ma'nawi najis, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan tubuh mereka, bukan fisik mereka yang dianggap najis, ya.
Wallahu ta'ala a'lam. Jadi pada video kali ini kita cukup membahas masalah ini saja ya, masalah kulit hewan yang mati tanpa disembelih lah kita katakan ya, yang menjadi bangkai. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, kalau kita mendapatkan seekor kambing yang mati tapi dia matinya mati tidak disembelih atau kita katakan jadi bangkai lah begitu, selama kulitnya bisa dimanfaatkan, bisa kita ambil dan bisa kita bersihkan, maka tidak mengapa, atau itu bisa kita ambil, kita manfaatkan. Begitu juga dengan bulu-bulunya ya, termasuk juga tulang-tulangnya. Nah, wallahu taala alam. Saya kira sampai di sini dulu kita murojaahnya malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan juga ketika kita ingin bertindak, kita memiliki dasar ya, kita memiliki dasar apa yang harus kita lakukan dan mana pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.